Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam kajian Mustalahul Hadis, yaitu kitab Minhatul Mughis yang dikarang oleh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, termasuk ulama besarnya dari Mesir, Al-Azhar, yang banyak dikenal di kalangan dunia. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, yang kemarin kita membaca tentang pengantar dari pengarang kitab. Hari ini kita akan membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa na'afana bi'ulumihi. Qala musannif rahimahullah wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, ay hadza muqaddimah. Adapun ini adalah membahas tentang pendahuluan. Yang qasimu terbagi ilmu hadis, apa itu ilmu hadis, ila qismaini, terhadap dua bagian. Ternyata ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Apa saja yang dua bagian tersebut? Al-awwalu ilmu hadis dirayatan. Al-awwalu, adapun yang pertama, ilmu hadis dirayatan, yaitu ilmu hadis dirayah. Wasani, dan adapun yang nomor dua, ilmu hadis riwayatan, yaitu ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu hadis dirayah, yang kedua adalah ilmu hadis riwayah. Walikulli minal ilmaini, dan yaitu bagi tiap-tiap dari dua ilmu ini, mabadi'u, adapun dasar, adapun prinsip, yang bagi yang pantas ma'rifatuha, mengetahuinya, mengetahui mabadi, wal ihatatu, dan menguasai biha, terhadap yang mabadi. Kenapa kita pantas perlu untuk mengetahui tentang mabadi, dasar-dasar dari dua ilmu ini? Liyakuna syari'u fihima, karena agar ada siapa yang memulai ini, asyari'u, siapa yang memulai, fihima, di dalam ilmu ini, ala basiratin tamatin, ala basiratin tamatin, atas pemahaman tamatin, yang sempurna. Artinya kalau kita menguasai, kita mengetahui dengan dasar-dasar dari dua ilmu ini, para pemula yang mempelajari tentang dua ilmu ini akan memahami secara sempurna, yaitu benar-benar paham, benar-benar mengerti. Wal nasra fi bayaniha, wal nasra, marilah kita, hendaklah kita mulai, fi bayaniha, di dalam mengurainya, di dalam membahasnya. Fanaqulu, maka kami berkata, ay hadza mabadi'u ilmi hadis, terhadap hadza mabadi'u ilmi hadis dirayah. Adapun ini pembahasan, yaitu mabadi'u ilmi hadis dirayatan, pokok-pokok atau dasar-dasar, prinsip dari ilmu hadis dirayah. Yuhaddu, didefinisikan atau dibatasi, ilmu hadis, apa ilmu hadis dirayatan. Apa definisi dari ilmu hadis dirayah? Wa huwa, adapun hadis dirayah, al-ma'rufu, yaitu dikenal, bi'ilmil mustalahil hadis, dengan ilmu mustalahul hadis. Ternyata ilmu hadis ini, ilmu hadis dirayah ini dikenal dengan mustalahul ilmu, mustalahul hadis. Kenapa? Bi'annahu, sabab bahwasanya ilmu hadis dirayah ini ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni. Ilmun, yaitu ilmu, yu'rafu, yang mengetahui, yu'rafu, yang diketahui, bihi, sabab ilmu,
ahwalus sanadi, apa kondisi untayan rawi. Ahwalus sanadi, apa itu untayan kondisi untayan rawi, uraian-uraian rawi, wal matni, dan materi hadis. Karena yang pertama, kenapa ini disebut dengan mustalahul hadis? Karena dengan mempelajari ilmu hadis dirayah ini, kita akan mengetahui kondisi-kondisi sanadnya, kondisi-kondisi matannya. Mana yang disebut sanad, mana yang disebut matan. Kita harus, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya sudah tulis di papan. Haddatsana Adam bin Abi Yasin qala haddatsana Su'batun. Haddatsana, menceritakan kepadaku Adam. Siapa Adam? Ibnu Abi Yasin, putra laki-lakinya Abi Iyas. Qala, berkata siapa Adam? Haddatsana, bercerita kepadaku Su'batu, siapa Su'bah? An Abdillahi, dari Abdullah. Hadis ini datang dari Abdullah ibni Abi Safar, dari putranya Abi Safar, wa Ismail, dan Ismail bin Abi Khalid, dan anaknya Abi Khalid, an Sya'biyih, dari Sya'bi, an Abdullah, dari Abdullah ibni Amrin, dari putranya Amr radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah kedua atas keduanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan sanad Adam ini perjalanan dari Adam, dari Su'bah, dari Abdullah, dari Ismail, dari As-Sa'bi, an Abdullah. Ini adalah namanya sanad. Ini adalah untayan daripada perjalanan hadis tersebut. Ini disebut dengan sanad. Adam, Su'bah, didapatkan dari Abdullah, didapatkan dari Ismail juga, didapatkan dari Sya'bi, an Abdullah, terus kemudian bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sanad. Jadi yang menyampaikan mulai dari Rasulullah sampai kepada kita, perjalanan hadis dari orang-orang yang menyampaikan dari gurunya ke gurunya, mendapatkan ke gurunya, sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Perjalanan pencerita itu disebut dengan sanad. Yang kedua adalah matan. Kalau matan ini adalah isi dari hadis tersebut, materi hadis. Kalau sanad ini yang membawa hadis. Yang membawa, siapa yang menyampaikan sampai kepada saya sekarang? Adam, Su'bah, didapatkan dari Abdullah dan Ismail, didapatkan dari As-Sa'bi, didapatkan dari Abdullah. Kemudian yang disampaikan apa materinya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, yang dikatakan seorang muslim itu, man adalah orang, salimah yang selamat, al-muslimuna, siapa muslim? Banyak orang muslim, min lisanihi, dari lisannya man. Dari lisannya man muslim ini, wa yadihi, dan tangannya muslim, man. Jadi yang dibilang muslim adalah orang yang tidak mengganggu siapapun, orang yang tidak mengganggu dengan mulutnya, orang yang tidak mengganggu dengan tangannya, sehingga memberikan keselamatan kepada muslim lainnya, maka itu disebut dengan Islam, dengan muslim yang sejati. Itu adalah matan. Ini adalah matan atau materi daripada hadis. Jadi kalau sanad itu yang sampainya materi itu kepada, yang membawa materi kepada kita sampai kita nyampe kepada kita, itu adalah sanad, orang-orang yang membawa materi itu. Kemudian matan, kalau matan adalah materi yang dibawa kepada kita sehingga hadis yang disampaikan Rasulullah utuh sampai kepada kita. Jadi di dalam pembahasan
dalam pembahasan hadis dirayah, dengan mempelajari hadis dirayah, kita akan mengetahui tentang kondisi sanadnya dan kondisi matannya. Ketika kita tahu kondisinya secara umum, kita akan tahu apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu akan menjadi hasan, atau hadis itu akan menjadi dhaif. Kita akan tahu. Karena dari hadis tersebut, apakah orang yang membawa itu dapat dipercaya, adil atau tidak, atau orang yang membawa tersebut fasik atau tidak, suka berbohong apa tidak, itu akan dikaji di dalam hadis dirayah. Wa kaifiyatut tahammuli, dan cara-cara penerimaan hadis atau cara ngaji hadis tersebut. Jadi di dalam hadis dirayah juga akan dikaji tentang bagaimana orang-orang sanad-sanad yang menceritakan hadis ini mendapatkan hadis tersebut. Prosesnya bagaimana, ngajinya di mana, semua dikaji. Wal adai, dan penyampaian hadis, bagaimana dia menyampaikan, bagaimana kondisi-kondisi penyampaiannya, semua akan dibahas di dalam hadis dirayah ini. Wa sifatur rijali, dan sifatnya perawinya, apakah perawinya ini adil atau fasik, jahat atau baik, itu akan dikaji. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya, at-tahammul wal adza. Jadi hadis ini yang disebut dengan hadis dirayah adalah hadis yang dikenal pula dengan mustalah hadis, karena ilmu yang membahas tentang kondisi sanad dan matan, membahas tentang tata cara penerimaan hadis dan penyampaian hadis, dan membahas tentang sifat-sifat perawi. Baik, kita lanjutkan. Wa maudu'uhu, dan adapun objek hadis dirayah, as-sanad wal matnu, yaitu sanad dan matan. Jadi objeknya, jadi pembahasannya, tujuan pembahasannya adalah sanad dan matan. Kita sudah jelaskan mana yang sanad. Kalau an biasanya itu adalah sanad. Kemudian isi yang akan kita sampaikan itu adalah matannya. Apakah matannya baik atau tidak, syad atau tidak matannya, sehingga terus matannya disandarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, sehingga menjadi hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu'. Itu akan dijelaskan di dalam hadis dirayah. Wa maudu'uhu, dan adapun objeknya dirayah, as-sanad wal matnu, yaitu sanad dan matan, min haitsu sihhatu wal hasanu, dari sehubungan dari sekiranya menjadi hadis itu sahih, wal hasanu, dan hasan, wa nahu dzalika, dan seumpama sahih dan hasan yaitu dhaif. Jadi sekiranya ketika kita mempelajari tentang sanad, mempelajari tentang matan, kita bisa mengetahui tentang sahih, hasan, dan dhaif. Wa samratuhu, dan adapun manfaat buah dari mempelajari hadis dirayah, ma'rifatul hadis sahih, yaitu mengetahui hadis yang sahih. Dengan mempelajari tentang hadis dirayah, kita semua akan tahu ini hadis dhaif atau hadis hasan atau hadis sahih. Yang jelas kita akan bisa membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang bisa kita buat hujjah, mana yang bisa buat kita jadikan pegangan sehari-hari, mana yang tidak. Wa awwalu man sannafa fihi, wa awwalu, dan adapun orang pertama kali sannafa yang menyusun, siapa man fihi di dalam dirayah, siapa orang pertama kali yang menyusun hadis dirayah, yaitu Al-Qadi Abu Muhammadin, ialah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Hasan, ialah Abu Hasan
rupanya adalah Al-Qadi, yaitu Al-Qadi Abu Muhammad, rupanya Abu Muhammad, Al-Hasan rupanya Al-Hasan, Ibnu Abdullah putranya Abdullah, Ibnu Abdurrahman putranya Abdurrahman, Ar-Rama Hurmuzi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadanya, kepada Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan. Abu Muhammad Al-Hasan ini dikenal pengarang pertama kali di dalam kitab Mustalahul Hadis atau yang dikenal dengan hadis dirayah. Sebenarnya beliau ini sudah zaman-zaman terbelakang, zaman-zaman kebelakang, karena beliau lahir ini di tahun 265 Hijriah dan wafat 360 Hijriah. Beliau berada di zaman Abbasiyah. Jadi ini lebih belakang daripada hadis riwayah. Wasamma kitabahu, wasamma, dan memberikan nama, memberikan judul siapa? Abu Muhammad Al-Hasan kitabahu, terhadap kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasilah, terhadap Muhaddis Al-Fasil. Jadi beliau itu mengarang kitab, menyusun kitab tentang hadis dirayah ini, yang kemudian membuat kitab, yang kitab namanya adalah Muhaddis Al-Fasil. Wasmuhu, dan adapun nama dari ilmu hadis ini, nama dari ilmu hadis yang kita bahas tadi itu adalah ilmu hadis dirayatan, yaitu ilmu hadis dirayah. Wa yusamma, dan dikenal pula, dinamakan pula apa hadis, ilmu hadis dirayah ini, mustalah al hadis, terhadap atau dengan mustalahul hadis. Jadi wa yusamma, dan dikenal, dinamakan apa ilmu hadis dirayah, mustalah al hadisi, dengan mustalah al hadis. Wastimdaduhu, dan adapun pengambilan hadis dirayah, bagaimana, apa cara pengambilan hadis dirayah ini? Cara pengambilannya adalah min tatabbu'i akhwali ruwatil hadisi, min tatabbu'i akhwali ruwatil hadisi, min tatabbu'i akhwali, dari menganalisa keadaan, ruwatil hadisi, dari perilaku perawi hadis. Jadi yang diambil, pengambilan dari hadis dirayah adalah melihat keadaan perilaku perawi hadis yang menyampaikan hadis, dari gurunya ke muridnya, dari muridnya ke muridnya, ke muridnya lagi ke sahabatnya, ke muridnya, dan terusnya. Dari perawi-perawi ini, dari yang bercerita ini, dilihat keadaannya, dilihat kondisinya. Kenapa? Yang ditakutkan adalah hadis yang disampaikan ini bukan benar-benar hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hukmuhu, dan adapun hukum mempelajari hadis dirayah, annahu, bahwasanya mempelajari ilmu hadis dirayah ini fardu ainin, yaitu fardu ain, alaman, atas orang, infarada, yang sendirian, siapa man bihi, dengan mempelajari hadis dirayah. Kalau dia sendirian, wajib fardu ain. Seumpamanya satu kampung dia cuma sendirian, maka wajib hukumnya mempelajari hadis dirayah. Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah. Jadi yang fardu kifayah ini, kalau ada salah satu yang mempelajari, dia tidak mendapatkan kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, maka wajib dia untuk mempelajari. Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah mempelajari hadis dirayah ini, inda ta'addudi, ketika banyak yang mempelajarinya. Jadi kalau yang banyak mempelajari hadis dirayah, dia tidak menjadi fardu ain, dia hanya fardu kifayah. Selagi ada orang yang mempelajari, dia tidak berdosa. Wa nisbatu, dan adapun perbandingan nisbatnya hadis dirayah ini ila ghairi, kepada lainnya hadis dirayah, minal ulumi, dari ilmu-ilmu, at-tabayyunu, yaitu jelas perbedaannya. Jadi perbandingan dari hadis dirayah dan ilmu-ilmu yang lain jauh memang berbeda, sangat jelas berbeda.
Wa fadlu, dan adapun keunggulan hadis dirayah, keunggulannya, fadilah daripada keutamaan daripada hadis dirayah ini, keunggulannya, annahu, bahwasanya hadis dirayah min asrafil ulumi, termasuk dari paling mulianya ilmu-ilmu, karena bihi, sabab dengannya hadis dirayah, sabab hadis dirayah, yu'rafu diketahui, al-makbulu, apa hadis yang diterima, wal mardudu, dan hadis yang ditolak. Jadi keunggulan dari hadis dirayah ini adalah termasuk hadis yang mulia, termasuk ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain. Mengapa hadis dirayah ini termasuk paling mulianya ilmu dari ilmu-ilmu yang lain? Karena sabab hadis dirayah ini kita mengetahui mana yang hadis itu diterima dan mana yang hadis itu ditolak. Wa masailuhu, dan adapun permasalahan hadis dirayah, qadayahu, yaitu putusan hadis dirayah atau mustalahul hadis. Kaqaulina, seperti kita berkata, seperti perkataan kita, kullu hadisin, adapun tiap-tiap hadis, kullu hadisin sahihin, adapun tiap-tiap hadis sahihin yang sahih, yustadallu, yaitu bisa dijadikan dalil, bihi, apa sabab kullu hadisin sahih. Jadi permasalahan daripada hadis dirayah ini adalah putusan dari hadis dirayah ini seperti perkataan kita, kullu hadisin sahihin yustadallu bihi. Tiap-tiap hadis sahih itu akan bisa dijadikan sebagai dalil. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu hadis sahih? Kita perlu tahu hadis, metode-metode, kaidah-kaidah daripada yang diajari oleh hadis dirayah. Karena dalam hadis dirayah itu akan ada kaidah-kaidah bagaimana mengetahui orang yang meriwayatkan hadis, orang yang membawa hadis itu termasuk baik atau tidak, bagaimana derajat daripada hadis itu, apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif, semua akan dipelajari di dalam kaidah-kaidah tersebut. Cukup sekian kita hari ini, kita mempelajari hadis dirayah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang di channel berikutnya kita akan mempelajari tentang hadis riwayah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.